Ketika 2025 muncul, itu kan ditandain dengan begitu banyaknya PHK ya, Mas. Kayak beberapa perusahaan besar di Indonesia itu tutup dan pilot sehingga mem-PHK seluruh pekerjaannya. Bahwa antara pekerja dan pemberi kerja perusahaan ini itu beda kepentingan gitu. Dan sebenarnya juga tidak cuma beda kepentingan ya, Mas, tapi mereka juga beda level ya. Karena kan ini pemberi kerja, yang satunya penerima kerja kan. Jelas berada di level yang sama. Nah, itu yang terjadi kan. Itu yang di dalam sistem kapitalisme ya begitu, bahwa seolah-olah pemberi kerja itu memiliki kekuasaan tak terbatas dibandingkan si pekerja, kan begitu. Jadi kita bisa lihat kemarin itu ketika ada bursa kerja itu ya, ada jutaan mungkin orang yang ya job fair itu kan, ada ribuan bahkan ratusan ribu atau jutaan itu orang yang mendaftar, tetapi kita tidak tahu ada berapa yang diterima, yang pasti sedikit kan gitu. Mas Kahar, hari ini kita mau ngomongin situasi ketenagakerjaan kita Mas, pada saat ini. Ketika 2025 muncul, itu kan ditandain dengan begitu banyaknya PHK ya, Mas. Kayak beberapa perusahaan besar di Indonesia itu tutup dan pilot sehingga mem-PHK seluruh pekerjaannya. Dan itu diperburuk dengan sekarang situasi akhir 2025 nih, Mas. Gimana ya, Mas? Situasi kita tuh lagi banyak banget PHK sekarang. Ya, jadi selain karena banyaknya perusahaan yang entah itu pilot, entah itu dia pindah lokasi atau dan seterusnya itu juga diperparah dengan jumlah tenaga kerja yang banyak, namun lapangan kerja yang sedikit. Gitu. Jadi kenapa begitu? Nah itu kalau misalnya mau dirunut panjang sekali sampai ratusan tahun semenjak revolusi industri kan gitu. Kemudian sejarah kapitalisme dan lain-lain, munculnya kelas-kelas di dalam masyarakat dan seterusnya. Jadi situasi sekarang yang pasti adalah bahwa tenaga kerja yang tersedia lebih banyak, jauh lebih banyak daripada lapangan pekerjaan yang tersedia. Karena sistem di kita, entah itu sistem pendidikan dan seterusnya, itu memang diciptakan hanya untuk memenuhi kebutuhan industri, begitu. Hanya untuk menjadi tenaga kerja, bukan menjadi orang-orang yang bersiap untuk membuat sesuatu sendiri dan seterusnya. Jadi memang situasinya seperti itu yang kita hadapi saat ini. Iya, dan banyak sekali ya sekarang udah banyak video-video yang mengkreatkan kayak yang diminta dari suatu pekerjaan itu cuma satu orang. Aku yang melamar tuh sampai 500 sampai 1000. Ini kan memperlihatkan bahwa gapnya itu tinggi sekali ya, Mas. Ya betul. Jadi kita bisa lihat kemarin itu ketika ada bursa kerja itu ya, ada jutaan mungkin orang yang ya job fair itu kan, ada ribuan bahkan ratusan ribu atau jutaan itu orang yang mendaftar, tetapi kita tidak tahu ada berapa yang diterima, yang pasti sedikit kan gitu. Nah, sedikit saja yang memang perusahaan-perusahaan itu menerima tenaga kerja baru kan gitu, atau pekerja-pekerja baru. Jadi itulah yang terjadi situasinya, bahwa kenyataannya lapangan pekerjaan itu sangat sempit dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang semakin banyak tiap tahun dari lulusan sekolah, lulusan perguruan tinggi dan seterusnya, yang memang mereka berebut lapangan pekerjaan kan. Iya, dan sekarang itu juga lagi banyak saat-saat dimana banyak orang itu mengekspresikan nih ketika dia dikerja, ketika dia berada di dunia pekerjaan, ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat mereka itu sengaja ditekan oleh tempat kerjanya untuk resign. Itu kan banyak tuh Mas, sekarang mulai banyak orang yang speak up masalah dia tidak diberikan sarangan dan prasarana seperti
staf yang lain, terus itu membuat dia menjadi tidak betah untuk bekerja dan lain-lainnya. Ini kan sebenarnya juga trik-trik para pemberi kerja ya Mas, untuk membuat pekerja ini itu hengkang dari perusahaannya. Ya, betul. Jadi pada saat-saat ini ya, akhir-akhir ini banyak sekali kayak ungkapan-ungkapan bahwa di dalam pekerjaan yang dia dapatkan, entah itu entah perusahaan atau kantor tertentu atau dan lain sebagainya, itu tidak sesuai apa yang mereka bayangkan gitu kan. Ketika nanti mereka bekerja, mereka akan mendapatkan suasana yang sesuai yang mereka bayangkan, yang inginkan, sesuatu yang menyenangkan, kemudian mereka mendapatkan upah dari sana, dan seterusnya, sampai akhirnya mereka naik jabatan dan seterusnya. Tetapi ternyata di dalam kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan itu. Karena harus kita pahami dan kita sadari bersama-sama bahwa antara pekerja dan pemberi kerja, perusahaan ini, itu beda kepentingan. Gitu. Dan sebenarnya juga tidak cuma beda kepentingan ya Mas, tapi mereka juga beda level ya. Karena kan ini pemberi kerja, yang satunya penerima kerja kan. Jelas berada di level yang sama. Nah, itu yang terjadi kan. Itu yang di dalam sistem kapitalisme ya begitu, bahwa seolah-olah pemberi kerja itu memiliki kekuasaan tak terbatas dibandingkan si pekerja, kan begitu. Nah, ini yang kemudian yang saya maksud tadi, bahwa ini kepentingan tertentu. Pemberi kerja inginnya pekerjaannya itu bekerja semakin banyak, semakin keras, tapi upahnya sedikit. Sesedikit mungkin mereka memberikan fasilitas, memberikan upah. Nah, sedangkan pekerja, pasti kepentingannya mereka ingin bekerja seringan mungkin, tapi dengan upah yang sebesar mungkin. Itu pasti akan terjadi kontradiksi di sana, kan begitu. Kontradiksi antara kepentingan pekerja, antara kepentingan pemberi kerja. Makanya dulu ada menyebutnya sebagai antagonisme kelas gitu kan. Jadi kalau pakai istilah-istilah yang ilmiah yang dulu, bahwa itu adalah antagonisme kelas. Jadi antara pertarungan si pemberi kerja dan penerima kerja gitu. Nah, kalau kemudian yang tadi disampaikan bahwa si pemberi kerja akan menciptakan situasi-situasi yang tidak nyaman terhadap pekerjanya agar mereka resign. Saya salah satunya resign gitu, atau mengundurkan diri dari pekerjaannya. Nanti akan diganti dengan pekerja yang baru dengan upah yang mungkin lebih rendah karena masih baru kan gitu, masih fresh, masih baru, tentu dengan upah yang rendah. Nah, ini pekerja-pekerja yang upahnya sudah mulai tinggi akan kemungkinan bisa saja akan dibuat tidak nyaman agar mereka resign kan gitu. Sebenarnya lebih ke pekerja senior ya Mas, yang usianya 30 tahun ke atas gitu. Iya, karena sudah banyak tahu seluk-beluk perusahaan, kemudian upahnya juga atau gajinya juga sudah mulai tinggi, jabatannya sudah mau naik kan begitu. Nah, jadi di kondisi-kondisi ini Mas, di mana ada tekanan-tekanan dari perusahaan lain. Nah, ini kan sudah banyak beberapa alasan nih. Apakah alasan itu adalah menjadi alasan yang tepat untuk keluar dari perusahaan? Oke, jadi kita tidak akan membicarakan soal psikologis orang per orang ya, bagaimana situasi psikologi mereka ketika mereka sedang berada di dalam lingkungan kerja, tapi kita bicara tentang hak-hak kan begitu, hak mereka, kewajiban pemberi kerja dan seterusnya. Saya kira pilihan resign itu bukan pilihan yang tepat. Jadi apapun alasannya, pilihan resign itu hanya akan mengenakkan si perusahaan itu loh. Karena itu kan yang diharapkan kan, mereka resign, mereka mengundurkan diri, ya sudah. Nanti tinggal mereka akan mencari pekerja baru. Karena banyak pekerja-pekerja yang mengantre mungkin kan, mengantre untuk mendapatkan pekerjaan. Buat teman-teman yang punya permasalahan hukum, atau mungkin saudara, atau warga, atau kawan, yang juga punya permasalahan hukum, atau sedang bersengketa, bisa menghubungi kami di alamat email di sebelah kanan saya.
karena tiap tahun yang selalu bertambah dan seterusnya. Nah, karena kalau resign ini tuh kan membuat pemberi kerja itu kan akhirnya meloloskan dari beberapa kewajiban yang harusnya diberikan kalau misalkan dia mem-PHK pekerjanya kan. Iya, betul. Jadi kalau perusahaan kemudian ada pekerjaan yang resign, dia tidak berkewajiban untuk memberikan pesangon. Makanya enak-enak aja, ya sudah silakan keluar. Makanya kan seringkali kita mendengar bahwa perusahaan selalu mengatakan, ya udah silakan resign. Saya beri waktu misalnya, saya beri waktu sampai beberapa hari, Anda harus resign. Resign begitu. Silakan mengundurkan diri kalau tidak suka dengan kebijakan perusahaan. Ini kan menunjukkan bahwa si perusahaan ini tidak mau mengeluarkan biaya tambahan apapun jika pekerjaannya ini diganti atau akan mendapatkan pekerja yang baru gitu kan. Jadi menunjukkan bahwa memang ada itikat seperti itu yang terjadi kalau kemudian memaksa pekerjanya itu resign. Oke. Nah, tapi kan resign ini kan ini tetap pilihan ya Mas. Iya, betul. Itu pilihan masing-masing. Apa nih Mas kelebihan dan kekurangan kalau misalnya pekerja memilih resign? Oke, baik. Jadi pertama, resign ya. Dan kelebihannya ketika seorang pekerja itu memilih resign, yang pertama yang tadi mungkin ya soal psikologis ya. Soal kenyamanan di tempat kerja dan seterusnya. Ketika dia merasa tidak nyaman, dia memilih untuk resign. Itu pilihan, boleh. Ya boleh-boleh saja. Kan begitu. Atau kemudian sebenarnya dia resign itu setelah sudah mendapatkan pekerjaan di tempat yang lain, yang lebih bagus menurut dia. Ya resign boleh, silahkan resign aja karena dia udah mendapatkan pekerjaan yang lain. Tapi kalau belum, nah itu kan bisa kacau. Karena kemudian akan membuat kesulitan secara ekonomi kan gitu. Nah, ya kekurangannya resign itu ya tidak mendapatkan pesangon. Resign tidak mendapatkan pesangon. Nah, sebenarnya pesangon itu adalah kewajiban dari pemberi kerja ya Mas? Ya, itu kewajiban dari pemberi kerja atau perusahaan. Makanya kemudian yang menjadi agak agak menyakitkan atau menyebalkan itu adalah ketika perusahaan meminta si pekerjanya untuk resign, kemudian dengan ancaman kalau kamu nggak resign, nanti kita akan pecat kamu dan kamu tidak akan mendapatkan surat rekomendasi atau surat pengalaman kerja. Nah ini kan ini ada pembohongan gitu loh, bahwa orang yang di PHK pun perusahaan harus tetap memberikan surat itu. Itu adalah kewajiban yang diatur oleh undang-undang kan begitu. Undang-undang Ketenagakerjaan. Undang-undang Ketenagakerjaan. Jadi nggak usah khawatir ketika orang dia tidak mau resign, kemudian dia khawatir tidak mendapatkan surat rekomendasi atau surat keterangan pengalaman kerja, itu perusahaannya bohong. Kalau perusahaan tidak memberikan itu bisa dilaporkan ke Dewan Tenaga Kerja kan begitu, Dewan Tenaga Kerjaan, atau bisa melakukan atau ke pengadilan kan begitu. Nah, terus supaya nih Mas, karena resign kan juga pilihan, maka pilihan yang lain ada di pihak pemberi kerja nih, yaitu PHK. Jadi apa nih Mas kelebihan dan kekurangan dari PHK? Jadi pertama yang tadi kelebihannya dari PHK itu adalah kekurangannya dari resign ya. Ini ketika PHK pertama kita mendapatkan pesangon dari perusahaan sesuai dengan ketentuan, tentu saja ada aturannya itu kan. Ada hitungan Iya, ada hitungnya, ada berapa misalnya hitungan berapa tahun sudah bekerja, kemudian berapa gajinya, berapa upahnya, keseluruhan dan seterusnya itu akan diperhitungkan di dalam pesangon yang diterima oleh pekerja yang diputus hubungan kerja kan gitu, di PHK gitu kan. Nah, jadi sepertinya itu. Nah, kalau kemudian kekurangannya dari PHK ya pertama dia akan tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Akhirnya dia bekerja di situ lagi, akhirnya dia harus keluar dan kemungkinan terjadi konflik dengan pemberi kerja atau si perusahaan. Karena seringkali PHK ini akan berakhir dengan berseteru di pengadilan maupun di Dinas Tenaga Kerjaan kan begitu. Tetapi itu adalah bagian dari dinamika mendapatkan hak ya gitu kan. Jadi tidak ada masalah. Kekurangannya ya dia hanya akan kemungkinan berseteru dengan perusahaan yang sudah selama ini bekerja bersama kan gitu. Oke. Nah,
Terus ini pertanyaan terakhir Mas, apa yang harus kita lakukan bila situasi ini tuh memaksa kita resign atau situasi ini membuat pemberi kerja mem-PHK pekerja? Oke, baik. Yang pertama adalah situasi di mana perusahaan memaksa pekerjaannya untuk resign ya. Yang biasanya dengan situasi atau suasana yang tidak nyaman atau kemudian membuat kebijakan yang menyudutkan atau menyusahkan si pekerja atau misalnya mutasi nih. Iya, Jadi biasanya mutasi. mutasi dipaksa. Nah, sebenarnya konflik-konflik itu kan konflik kan sebenarnya, atau perbedaan kepentingan kan. Nah, itu bisa diselesaikan melalui baik perselisihan hubungan industrial. Jadi ada tahapnya misalnya perundingan bipartit, kemudian dilaporkan ke Disnaker, melakukan mediasi sampai akhirnya nanti bisa ke pengadilan. Jadi kalau kemudian bahwa seseorang dimutasi tanpa ada ya, kemudian ada Pemberitahuan dia. karena misalnya mutasi ini tidak sesuai dengan Kontrak kerjanya keluar. kontrak kerja, perjanjian kerja bersama ya, istilahnya PKB itu, perjanjian kerja bersama, maka itu bisa dianggap sebagai perselisihan hak, kan begitu. Perselisihan hak, maka dia bisa dilakukan proses bipartit. Itu adalah perundingan antara pekerja dengan perusahaan atau pemberi kerja. Kemudian kalau tidak terjadi kesepakatan bisa dilakukan mediasi di dinas tenaga kerjaan, kan begitu. Kalau masih sampai di mediasi pun tidak berhasil, tidak menemui kesepakatan, maka akan dilanjutkan ke pengadilan perselisihan hubungan industrial atau PHI. Jadi nggak usah khawatir, jangan kemudian ketika dimutasi, waduh daripada saya dimutasi di tempat yang atau di bagian, mutasi kan bukan hanya tempat ya, tetapi bisa di bagian tertentu yang bukan keahliannya dia atau bukan hal yang diperjanjikan ketika membuat perjanjian kerja bersama itu. Nah, itu bisa diajukan perselisihan di Disnaker dan seterusnya. Nah, kalau di PHK ya sama, kalau seseorang pekerja di PHK sepihak oleh perusahaan dengan alasan entah itu melakukan kesalahan dan seterusnya, itu juga sama prosesnya. Ada perselisihan PHK namanya. Jadi perselisihan hubungan industrial itu kan ada 3. Perselisihan hak tadi yang kita sampaikan antara bekerja dengan perusahaan, apa perselisihan kepentingan, biasanya hubungannya dengan serikat pekerja atau serikat buruh, kan begitu. Selanjutnya adalah perselisihan PHK. Nah, itu ketika terjadi PHK yang dilakukan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh. Nah, itu bisa diselesaikan melalui proses bipartit, kemudian mediasi, atau dulu disebutnya tripartit ya, karena melibatkan tiga pihak, perusahaan, pekerja, dan pemerintah atau negara. Nah, setelah itu dilanjutkan ke pengadilan perselisihan hubungan industrial. Ini, saya kira ketika teman-teman yang bekerja atau pekerja menerima ketidaknyamanan, ketidakadilan di tempat bekerja mereka bisa menyelesaikan secara hukum. Jadi tidak perlu khawatir kemudian menjadi tertekan, kemudian depresi, akhirnya terpaksa resign, padahal dia tidak mendapatkan haknya. Padahal juga sebelumnya dia juga diperlakukan secara tidak adil di perusahaan gitu. Jadi saya kira itu penting untuk diketahui oleh teman-teman atau masyarakat. Iya, ini sebenarnya penting banget karena situasi tenaga kerjaan kita saat ini tuh gak baik-baik aja. Iya. Dan condong perusahaan itu untuk menyalahgunakan kekuasaannya dia untuk mem-PHK orang. Jadi ini benar-benar harusnya udah menjadi buku saku ya Mas, yang digunakan oleh pekerja. Ya, jadi menjadi pedoman bahwa pekerja punya hak dan bisa melakukan perlawanan ketika diperlakukan sewenang-wenang, kan begitu.